atas papan kayu tidak tenggelam. Assalamualaikum sebagai sapaan merdu umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmatnya, kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjung alam, teladan bagi umat Nabi besar kita Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman meronta ke zaman naik kereta, dari zaman kebodohan ke zaman ilmu pengetahuan, dan dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Dan semoga kita selaku umatnya diberikan syafaat di yaumul akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, jalan-jalan ke Samarinda, malah nyasar ke Pulau Madura. Wahai pemuda harapan bangsa, pahlawan masa depan kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan sebuah tutur yang berjudul Menghargai Pahlawan dalam Perspektif Islam. Hadirin rahimakumullah. Setiap bulan November pada tanggal 10 kita memperingati Hari Pahlawan. Siapa sesungguhnya pahlawan itu? Apa yang terlintas di benak kita ketika mendengar kata pahlawan? Ya, tentu akan sangat erat kaitannya dengan perjuangan, perlawanan, pengorbanan, penjajahan, patriotisme, dan nasionalisme. Pahlawan dimaknai sebagai orang yang berjuang dengan gagah berani dalam membela kebenaran. Dalam perspektif Islam, pahlawan dapat dimaknai sebagai orang Islam yang berjuang menegakkan kebenaran al-haq demi memperoleh ridho dari Allah semata. Mengenai berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan ini banyak disebutkan dalam Al-Quran, diantaranya dalam surat Al-Anfal ayat 39 yang artinya, dan perangilah mereka supaya tidak ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa umat muslim dimintai untuk berperang sampai tidak ada lagi fitnah. Para kaum muslimin yang berperang inilah disebut sebagai pahlawan. Hadirin rahimakumullah. Sebagai muslim yang lahir dan hidup di Indonesia, sudah sepatutnya kita menghargai jasa pahlawan. Di antaranya satu, mengingat jasa pahlawan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menyadari akan arti pentingnya sebuah perjuangan dan mengingat selalu apa yang telah dilakukan oleh pahlawan kita agar senantiasa berjuang untuk bangsa ini. Yang kedua, mencintai tanah air.
Sebagai orang yang beriman, kita harus memiliki mahabbah atau rasa cinta kita terhadap tanah air ini. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, hubungan minal iman, yang artinya mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Sebagai generasi penerus bangsa, wujud cinta tanah air dapat dinyatakan dalam bentuk prestasi. Karena prestasi bisa dijadikan sebagai ajang mengharumkan nama bangsa Indonesia. Dengan prestasi juga kita bisa menciptakan bangsa yang cerdas sebagai ciri-ciri kemajuan suatu bangsa. Marilah sama-sama kita teriakkan, hidup pahlawan Indonesia, hidup Indonesia, merdeka, merdeka. Hadirin rahimakumullah. Makan nasi pakai daun lada, rasanya pedas terasa. Jangan lupa sirami pahlawan dengan doa agar mereka tenang di surga. Sebelum saya akhiri, marilah kita sejenak berdoa di dalam hati kita. Semoga para pahlawan kita diterima di sisinya, diterima amal ibadahnya, dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Buah nanas, buah mangga, dirujak pakai buah jambu. Para pahlawan negeriku tercinta, kan kulanjutkan perjuanganmu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika kita sakit gigi, rumah sakit bisa dihampiri. Jika lidah lukai hati, entah kemana obat dicari. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekilafan.